السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث معاشر الأحبة موصولا في مراتب جهاد النفس، وقد تحدثنا إليكم أمس في المراتب الثلاث: مرتبة العلم، ومرتبة العمل، ومرتبة الدعوة إلى الله. والحديث اليوم إن شاء الله تعالى عن المرتبة الرابعة من مراتب هذا الجهاد، ألا وهي مرتبة الصبر. وقد عرفنا أمس أن المرتبة الثالثة والرابعة يكمل المرء بهما غيره من إخوانه المسلمين. والحديث في الصبر يتضمن مسائل عدة. المسألة الأولى في معنى الصبر، والمسألة الثانية في أقسام الصبر. المسألة الأولى وهي في معنى الصبر، فالصبر لغة معناه الحبس والمنع، ومنه سمي الصوم صبرا لأنه يمنع النفس من شهواتها تقربا إلى الله عز وجل في النهار. وسميت اليمين الغموس التي يقتطع بها المال بغير الحق سميت يمين صبر. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر لقي الله وهو عليه غضبان. ووجه تسمية هذه اليمين بيمين الصبر لأنها تمنع صاحب المال حقه وتحبسه عنه. المسألة الثانية في أقسام الصبر. إلى كم ينقسم الصبر؟ ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الصبر أقسام ثلاثة: أحدها صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وما يلقاه المسلم من العسر والمشقة في بعض الطاعات حتى يؤديها إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا جاءت الإشارة في أحاديث صحيحة، منها ما أخرجه الترمذي وصححه عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: يا معاذ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الحديث. ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يرفع به الله الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد
وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. ويترجم أخونا إلى هنا، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada segenap keluarga, para sahabat beliau dan yang mengikuti beliau. Pembicaraan kita pada pagi ini, wahai segenap saudara-saudaraku yang tercinta, masih bersambung tentang martabat jihad melawan hawa nafsu. Pada kemarin telah kita bicarakan 3 martabat yang telah lalu, yaitu martabat ilmu, amalan saleh, dan dakwah kepada Allah. Adapun pada pagi ini, insya Allah kita akan membicarakan martabat yang keempat dari martabat jihad, yaitu kesabaran. Di hari kemarin telah kita ketahui martabat yang ketiga dan yang keempat, dengannya seorang muslim menyempurnakan saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Maka berbicara tentang kesabaran mencakup beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang makna dari kesabaran itu sendiri. Permasalahan yang kedua tentang macam-macam bentuk kesabaran. Adapun permasalahan yang pertama tentang makna kesabaran secara bahasa, kesabaran berarti menahan sesuatu atau mencegah dari sesuatu. Oleh sebab itu puasa as-saum dinamakan dengan kesabaran, karena dengannya jiwa manusia ditahan dari syahwatnya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah di siang hari. Demikian pula al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan orangnya ke dalam azab, disebut dengan kesabaran. Ketika sumpah itu dengannya ia mengambil harta orang lain tanpa hak, dinamakan dengan sumpah sabar. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Man halafa ala yaminis sabr, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah sabar, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Dinamakan sumpah yang semacam ini dengan sumpah sabar, karena dengan sumpah ini orangnya menghalangi pemilik harta untuk mendapati hartanya, dicegah orang itu karena sumpahnya dari harta yang menjadi haknya. Adapun permasalahan yang kedua tentang macam-macam bagian kesabaran, berapa macam kesabaran itu terbagi, hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah bahwa kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, yang dengannya seorang muslim terikat dalam ketaatan kepada Allah dari beberapa kesulitan dan keberatan dalam menjalankan beberapa amal ketaatan, hingga dia tunaikan semua itu karena ikhlas kepada Allah semata dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna inilah yang terisaratkan di dalam beberapa hadis yang sahih, antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau sahihkan dari Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin
yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amalan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala ya Mu'ad, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarallahu alaihi. Beliau pun mengatakan, wahai Mu'ad, sungguh engkau bertanya pertanyaan yang besar, tetapi itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Demikian pula yang tersebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima yarfa'ullahu bihi darajat wa yamhu bihil khataya." Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang dengannya Allah mengangkat derajat dan dengannya pula Allah menghapus dosa-dosa kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat pun menjawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Qala isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Beliau sabdakan, amalan tersebut adalah menyempurnakan wudu ketika itu berat bagi seseorang. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Wa intidharus salati ilas salah, dan menunggu salat hingga salat yang berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Fadhal Syekh. معذرة معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، نسيت المعنى الشرعي للصبر، فأذكره الآن قبل ذكر القسمين الآخرين. كنت ذكرت في أول الحديث معنى الصبر لغة، فهو الحبس والمنع، فطال الحديث فنسيته، وها أنا ذا أعرفه عن الصبر شرعا كما عرفه علماؤنا، فقالوا الصبر شرعا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن كل قبيح من الأفعال حال المصائب، مثل تحث التراب أو ضرب الخد أو شق الثوب. هذا هو معنى الصبر شرعا، فترجمه بارك الله فيك حتى ننتقل إلى القسمين الآخرين. Sebelumnya saya mohon maaf kepada segenap para pendengar dari kaum muslimin dan kaum muslimat karena terlewat tentang definisi kesabaran dalam syariat. Pada pembahasan di depan telah kita sebutkan makna sabar secara bahasa adalah menahan dan mencegah dari sesuatu. Dan sekarang akan kita sebutkan definisi kesabaran dalam syariat sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita. Kesabaran dalam syariat makna adalah menahan nafsu jiwa manusia ini dari sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Ditahan nafsu dan jiwa ini agar tidak mencela atau kemudian membenci apa yang dia dapati. Menahan lisannya dari kata-kata yang murka dan menunjukkan kejengkelan terhadap apa yang dia dapati. Demikian pula dia menahan seluruh anggota tubuhnya dari setiap perilaku yang jelek dan buruk. Semua itu ketika seseorang
tertimpa musibah, ketika menghadapi sesuatu yang tidak ia senangi. Beberapa bentuk perbuatan yang jelek antara lain seperti ia siramkan pasir atau tanah ke wajahnya, atau dia koyak pakaiannya, atau dia pukul tubuhnya dengan sesuatu. Demikianlah makna kesabaran di dalam syariat. القسم الثاني من أقسام الصبر هو الصبر عن المعاصي، وذلكم بأن يجاهد المرء نفسه حتى تنقاد وتستجيب لله ولرسوله فتكف عن المعاصي وتنزجر عنها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وإيضاحه أن المعاصي يزينها الشيطان حتى تستهويها النفس الضعيفة أو الأمارة بالسوء، فيحتاج المرء إلى صبر في كبح نفسه عن الهوى، وإلى صدق عزيمة، وإلى شدة خوف من الله عز وجل، وإلى شدة طمع. فالخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، والطمع أو الرجاء يحمل العاصي على المسارعة إلى التوبة النصوح مع الاستغفار طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالصبر على ترك المعاصي، وإن شئت فقل الصبر عن المعاصي، يحتاج المرء في تحقيقه إلى شدة الخوف من الله عز وجل مع الرجاء. وإلى هنا تترجم بارك الله فيك. Adapun bagian yang kedua dari sabar adalah kesabaran dari berbagai bentuk kemaksiatan. Hal itu karena seseorang ketika berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia berjihad agar jiwa dan nafsunya mau untuk tunduk, terikat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, agar jiwa tersebut ditahan dari segala bentuk kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang ini bahwa karena kemaksiatan selalu saja dihiasi oleh syaitan, hingga jiwa yang lemah atau jiwa yang selalu memerintahkan kepada yang jelek mencintai dan menginginkan kemaksiatan itu, maka seseorang membutuhkan kesabaran untuk menahan jiwanya dari hawa nafsunya, membutuhkan untuk berazimah yang benar, bertekad bulat untuk taat kepada Allah, membutuhkan untuk sangat takut kepada Allah, tetapi bersamaan dengan itu pula dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah akan menahan seseorang, menyelamatkan seseorang dari murka Allah. Adapun berharap kepada Allah akan membuat seorang yang bermaksiat menggiringnya untuk bertaubat kepada Allah taubatan nasuha.
dibarengi dengan beristighfar meminta ampunan kepadanya, semua itu mengharap untuk mendapat apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahimlah sebagai tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada makom Rabb-Nya dan dia mencegah dan melarang hawa nafsunya dari kemaksiatan, maka surgalah tempat kembali baginya. Maka kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan seseorang di dalam merealisasikannya membutuhkan rasa takut yang sangat kepada Allah, bersamaan pula dengan harapan yang sangat kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. القسم الثالث من أقسام الصبر هو الصبر على الأقدار المؤلمة، يعني الصبر على المصائب. بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وذكر تحت هذه الترجمة بعض الآيات وأحاديث، ومن الآيات وصدر بهذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وسياق الآية كاملا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فقول علقمة الرجل لا يراد به التخصيص، وإنما يراد به التغليب، فالرجل والمرأة في هذا الباب، وهو الصبر على المصيبة مع الإيمان والاحتساب، كلاهما له أجره عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات في هذا الباب وغيره سواء، إلا ما دل الدليل على أن أحدهما يختص بأمر دون الآخر، فليهنأ المؤمنون والمؤمنات بهذا. وها هنا عدة أمور تحت هذا القسم. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكرين، ويبتلي بالمصائب ليظهر صبر الصابرين. فلو كان الناس دون ابتلاء وامتحان ما تميز الشاكر من الجزع ولا الصادق من الكاذب في إيمانه، فلله الحكمة البالغة. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر
فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ترجم إلى هنا. Adapun bagian yang ketiga dari bagian kesabaran adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit, yaitu ketika seseorang mendapati musibah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam rahimahullah, menyebutkan bab di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid, bab termasuk dari iman kepada Allah adalah sabar dalam menghadapi takdir-takdirnya. Beliau sebutkan di dalam bab ini beberapa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan pertama kali di dalam bab ini ayat wa man yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan beri hidayah qalbunya. Ayat ini merupakan potongan dari ayat yang Allah sebutkan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah tertimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan hidayai qalbunya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berkata Imam Alqamah rahimahullah, ayat ini adalah tentang seseorang yang tertimpa musibah, ia pun mengetahui dan meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridha dan bersabar menghadapinya. Adapun penjelasan Imam Alqamah tentang seseorang lelaki yang terkena musibah, yang beliau maksud bukanlah pengkhususan, tetapi yang beliau kehendaki adalah secara umum. Maka dalam perkara ini sama lelaki maupun wanita dalam bab tentang kesabaran menghadapi musibah ini sama, selama dia beriman dan mengharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masing-masingnya akan mendapat pahala di sisi Allah. Maka kaum mukminin maupun kaum mukminat wanita dalam perkara-perkara agama mereka semua sama, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan salah satu dari yang lainnya, maka hendaklah berbahagia dan senang kaum mukminin dan kaum mukminat dengan janji yang telah Allah sebutkan ini. Dalam perkara ini ada beberapa perkara yang perlu kita pahami. Perkara yang pertama, bahwa Allah memberi ujian kepada hambanya terkadang dengan kenikmatan, dengan kebaikan, agar terlihat di sana syukurnya mereka yang bersyukur kepada Allah. Terkadang pula Allah memberi ujian mereka musibah dan kejelekan, agar tampak pula di sana siapa yang sabar dari hambanya. Jika saja manusia dibiarkan tanpa ujian, tidak akan bisa dibedakan dari mereka siapa yang bersyukur, siapa pula yang jengkel dan murka. Tidak bisa dibedakan siapa yang jujur dalam imannya, siapa pula yang berdusta. Allah sebutkan tentang hal ini di dalam Al-Quran, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alai hatta yamizal khabitha minat tayyib. Tidak akan Allah biarkan kaum mukminin pada apa yang kalian ada padanya, hingga Allah bedakan mana yang jelek dari mana yang baik. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik dan tidak akan ada itu kecuali bagi seorang mukmin.
In asabahu khair syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapati kebaikan, dia pun bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Demikian pula jika dia tertimpa kejelekan, dia pun bersabar dan itu pun baik baginya. Al-amru tsani في مكانة الصبر. الصبر من شعب الإيمان الكبيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في نحو 80 موضعا. أقول: ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وروي عن علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ويدلك على مكانة الصبر العظيمة من دين الله عز وجل وآثاره الطيبة على أهل التدين الحق قوله صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه الأمثل فالأمثل. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه فأشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني أقوى إيمانا ودينا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليحض المؤمنين والمؤمنات على الصبر حال المصائب، وأن هذه المصائب التي يبتلى بها من يبتلى بها من الناس هي ممحصات ومكفرات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ومن هنا، وهو الأمر الثالث، يعلم كل داعية إلى الله على بصيرة أن الصبر سلاح له لا بد له من حفظه والتسلح به. وإيضاحه أن الصبر وظيفة النبيين والمرسلين ودعاة الحق والهدى من أتباعهم المصلحين، فمن نصب نفسه لينال من وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الدعوة إلى الله لا بد أن يلحقه ما يلحقه من الأداء. فإن صبر واحتسب وصدق العزم وجد واجتهد فإنه لن يعدم واحدا من أمور ثلاثة. الأمر الأول وهو أكثرها طلبا عند من يدعو إلى الله على بصيرة: هداية من أراد له الله الهدى ودين الحق إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: يحول هذا الداعية إلى الله على بصيرة بصبره واحتسابه على ما يلحقه من أذى في تبليغ الناس دين الله الحق، يحول بين أهل التدين الصادقين وبين أهل الهوى.
الساعين بجد إلى حرف الناس من الهدى إلى الضلالة، ومن السنة إلى البدعة، بل وجد من يجد ويسعى السعي الحثيث في حرف الناس من الإيمان إلى الكفر. فحينما يتسلح الداعية إلى الله على بصيرة مع العلم واليقين بالصبر والاحتساب، يكون سدا منيعا بين هؤلاء الضالين المضلين وبين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من عند الله من الهدى ودين الحق. الأمر الثالث إقامة الحجة على المعاندين، وذلك أنه أعني الداعية إلى الله على بصيرة يتصدى للمحدثات فيردها بما ألهمه الله من العلم بالأدلة الشرعية وبالآثار السلفية. وثمة أمر رابع، وهو أنه إذا فتر دعاة الحق والبصيرة عن مواجهة البدع والمحدثات وردها بالأدلة من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، يجرؤ المبتدعة حتى يصطادوا ضعفاء التدين فيزينون لهم البدع والمحدثات فيظنونها من دين الله. لكن داعية الحق والبصيرة من قويت همته يعلم أنه قد ورث عن محمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فهو يتعلم ويعلم ما تعلم ويربي الناس على التدين الحق. وإذا ذهب أهل العلم والفضل والتقى هجمت هاجمة أهل الهوى على المسلمين فأضلتهم وحرفتهم عما رضيه الله لهم من إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الإشارة بالحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم فينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم، وفي رواية لم يبق في الأرض عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيا أهل السنة عامة، ويا طلاب العلم خاصة، ويا دعاة الحق من المؤمنين والمؤمنات، اصبروا على ما أصابكم في تبليغ حجة الله إلى الخلق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. وتذكروا قول الله تعالى: حينما تعجزون عما تريدون من هداية الخلق إلى الدين الحق، قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وترجم إلى هنا، ولعلي أختم إن شاء الله تعالى وأودع الحاضرين والحاضرات من أبنائنا في هذا البلد الطيب وفي هذا الشعب الطيب، ولله الحمد والمنة. Perkara yang berikutnya adalah tentang kedudukan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu dari cabang-cabang iman, salah satu dari cabang iman yang besar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Allah telah sebutkan tentang kesabaran lebih dari 80 tempat di dalam Al-Quran. Aku mengatakan salah satu yang Allah sebutkan dalam Quran tentang kesabaran adalah ayat Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan selalulah kalian bersabar, dan beribatlah kalian serta bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Telah diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kesabaran dari iman kedudukannya seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Hal ini semua menunjukkan kepada kita tentang kedudukan kesabaran yang sangatlah besar. Kedudukan kesabaran dalam agama Allah yang begitu besar, dan dampak dari kesabaran itu yang sangatlah baik. Kesabaran pada orang-orang yang beragama dengan hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis beliau bahwa seorang hamba diuji oleh Allah sesuai batas agamanya. Maka para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Kemudian yang semakin sempurna semakin mengikuti mereka, dan yang berikutnya semakin orang lebih dekat kepada nabinya semakin akan berat ujiannya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan demikian? Semua ini untuk menganjurkan kaum mukminin dan kaum mukminat agar mereka selalu bersabar ketika menghadapi segala macam musibah yang menimpa mereka, agar mereka yakini bahwa kesabaran itu sebagai filter dan saringan, sekaligus kesabaran itu sebagai penghapus dosa dan kesalahan mereka. Rasulullah pun telah sebutkan besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian yang dihadapi oleh seorang hamba. Maka barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan. Namun barang siapa yang murka dan jengkel, maka baginya pula kemurkaan. Dari sini hendaklah setiap dai kepada Allah yang berdakwah dengan ilmu, dengan basirah, agar mereka selalu ingat bahwa kesabaran adalah senjata baginya. Senjata yang mengharuskan dia untuk selalu menjaganya dan selalu bersenjata dengan senjata ini. Penjelasan tentang ini, bahwa kesabaran adalah sifat para nabi dan para mursalin, sifat orang-orang yang berdakwah kepada al-haq dan kepada hidayah, sifat orang-orang yang mengikuti para nabi, mereka yang selalu membenahi umatnya. Maka barang siapa yang telah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan tugas mulia ini, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada Allah, pastilah dia akan mendapat gangguan, dia pasti akan mendapat cobaan.
Maka jika dia bersabar, jika dia berharap pahalanya di sisi Allah, dan dia jujur dalam azimahnya, dalam tekadnya, dia bersungguh-sungguh dan terus bekerja dan beramal saleh untuk agama Allah, maka dia tidak akan luput dari 3 perkara yang pasti dia dapati. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah yang paling banyak diharapkan pada orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, yaitu agar orang yang ia dakwai mendapat hidayah dari Allah, agar Allah tunjukkan padanya agama yang hak. Semua itu ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, dengan kesabaran itu pula seorang dai kepada Allah di atas ilmu, dan dia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah, mereka pasti akan mendapat cobaan dan gangguan di dalam dakwahnya. Mereka dengan kesabarannya akan dihalangi, diselamatkan dari para penyeru kepada kesesatan, mereka yang menyeru dan mengajak umat dari sunnah kepada bid'ah, dari hidayah kepada kesesatan. Bahkan banyak pula dari mereka yang mengajak umatnya dari Islam kepada kekufuran, wal'iyadzubillah. Maka dengan kesabaran ini menjadi tameng yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh, yang akan mencegah dan melindungi mereka dari kejahatan para dai tersebut yang selalu menyesatkan umat dari kebenaran, dari ajaran Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga adalah menegakkan hujjah kepada mereka yang terus saja menentang dan melawan kebenaran. Hal itu karena seorang dai yang berdakwah di atas ilmu dan basirah, dia akan menghadapi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh banyak orang. Dia bantah semua itu dengan hujjah, dia bantah semua itu dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang syar'i dan asar riwayat-riwayat dari salafus saleh. Bahkan ada juga perkara yang keempat, yaitu jika seorang dai yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan di atas basirah dalam menghadapi kebid'ahan, ketika ia membantah semua itu dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu sesuai dengan pemahaman salafus saleh rahimahumullah, mereka dalam menghadapi para dai-dai kesesatan, yang selalu para dai kesesatan ini menyeret dan mengajak umat mereka yang lemah imannya, mereka sesatkan kepada pemahaman mereka, sehingga mereka anggap kesesatan itu adalah kebenaran. Mereka mengira yang didakwahkan oleh para dai kesesatan itu adalah agama yang benar. Tetapi seorang dai yang dengan kesabarannya, dengan ilmunya, dia tahu bahwa hidayah dan kebenaran hanyalah yang datang dari Allah dan yang telah disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka seorang dai mengerti, berilmu, dan dia pun mengajarkan kepada yang lain. Dia mentarbiyah, membina dan mendidik umatnya
di atas agama yang benar, bahwa mereka tidak akan tertipu dengan slogan dan dakwahan para dai-dai kesesatan. Namun jika para ulama ini telah tiada, jika orang-orang yang bertakwa ini hilang dan meninggal dunia, akan segera dikuasai umat ini oleh penyeru-penyeru kepada kebid'ahan dan kesesatan, ahlul hawa, mereka yang dikuasai oleh hawa nafsunya dengan leluasa menyesatkan kaum muslimin. Akan disesatkan mereka dari agama yang benar, dari keikhlasan kepada Allah dan dari mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah isyarat yang tersebutkan di dalam hadis lain, sebagaimana beliau sabdakan, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung, tetapi Allah cabut ilmu itu dengan meninggalnya para ulama, sehingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim, seorang ulama, orang manusia akan mengangkat orang-orang jahil sebagai para pemimpin mereka. Mereka ditanya, mereka tidak berilmu, mereka jawab tanpa ilmu, karenanya mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Maka wahai sekalian ahlus sunnah wal jamaah secara umum, dan kalian para penuntut ilmu secara khusus, para dai yang menyeru kepada kebenaran, baik dari kalangan mukminin ataupun mukminat, bersabarlah kalian dalam menyampaikan agama Allah. Karena barang siapa yang menerima hidayah, dia mau mendengar dan mau taat, maka itu keuntungannya adalah baginya sendiri. Namun barang siapa yang menolak dan menentang, dia sesat dari jalan Allah, maka dia pula yang merugi. Hendaklah kalian selalu mengingat tentang firman Allah ketika kalian tidak lagi mampu mengingatkan orang dan menasehatinya, padahal kalian menginginkan orang itu mendapat hidayah. Ingatlah selalu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urusi diri kalian sendiri. Yang penting adalah diri kalian sendiri. Tidak akan madarat bagi kalian orang-orang yang sesat jika kalian telah mendapat hidayah dari Allah. Maka ini adalah ceramah dan muhadharah saya yang terakhir, dan aku sampaikan salam perpisahan dengan anak-anakku sekalian. Kalian semua sebagai rakyat yang baik di negeri yang baik ini, semoga yang tersampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Walhamdulillahirabbil alamin. حياكم الله جميعا وشكر مسعاكم وطيب ممشاكم من أبنائنا وبناتنا من أهل هذه المنطقة والمحافظة ومن وفد علينا من خارجها. إن الحديث معكم يطيب، ولكن حرصا على الوقت وترك المجال لمن سيتحدث بعدي، أختم الحديث معكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mendoakan kepada kita dan antum semua bahwa agar langkah kita datang di daurah kali ini adalah langkah yang baik, menjadi amal soleh kita, baik segenap ikhwah yang berasal dari Jogja maupun yang datang di daurah ini dari tempat dan kota yang lainnya. Semoga kehadiran kita ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Beliau sebutkan bahwa penyampaian ceramah dan muhadharah kepada kalian sungguh
menyenangkan bagi beliau, namun guna menjaga waktu dan memberi kesempatan bagi syekh yang berikutnya, maka beliau cukupkan sampai sekian. Maka pada akhir dari apa yang beliau sampaikan, kalian dititipkan kepada Allah agar selalu dijaga oleh Allah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.